Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi mawalah amma ba'du. Selamat datang mahasiswa baru di YIN Jember. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhid, Dr. Abdul Muhid, sebagai Ketua Laboratorium Terpadu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mengenalkan profil laboratorium terpadu FTIK. Lab FTIK ini memiliki visi menjadi pusat laboratorium kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat yang unggul dan mandiri berwawasan Islam Nusantara. Ini adalah visi atau tujuan daripada laboratorium FTIK, sehingga keberadaan laboratorium ini sangat menentukan terhadap keberhasilan pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat yang berwawasan Islam Nusantara, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Untuk mencapai visi tersebut, laboratorium memiliki misi pertama, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum di sini adalah mempraktekkan teori-teori terkait dengan mata kuliah yang seharusnya bisa menjadi optimal ketika dipraktekkan di laboratorium. Contohnya seperti matematika, kemudian IPA, biologi, dan yang terakhir adalah pendidikan agama Islam. Kemudian di bidang microleading. Microleading di sini adalah praktikum bagi mahasiswa pada program studi manajemen pendidikan Islam. Sehingga mahasiswa ini dilatih atau mempraktekkan diri menjadi pemimpin, memimpin rapat, kemudian menawarkan program dan mempromosikannya. Dan yang terakhir adalah micro teaching. Micro teaching ini adalah pembelajaran mikro, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Dia mempraktekkan diri sebagai seorang guru dan muridnya adalah teman-temannya sendiri. Hal ini dikenal dengan tutorial micro teaching. Kalau tadi micro leading adalah tutorial micro leading. Kemudian misi yang kedua daripada laboratorium FTIK adalah menyelenggarakan penelitian yang dapat dilakukan oleh dosen. Sehingga dosen yang melakukan penelitian terkait dengan tugasnya sebagai dosen, yaitu meneliti, ini kan ada yang membutuhkan untuk uji di laboratorium. Contohnya seperti biologi, IPA, kemudian matematika. Ini bisa dilakukan di laboratorium. Makanya ini adalah misi daripada laboratorium terpadu FTIK. Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Contoh, mereka ada tugas dari dosen atau menyelenggarakan tugas akhir berupa skripsi. Serta kolaborasi keduanya. Artinya penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa membutuhkan praktek atau uji coba di laboratorium, maka ini adalah salah satu tugas daripada lab terpadu FTIK. Misi yang ketiga adalah menyelenggarakan pelayanan pada masyarakat berupa kegiatan magang. Jadi untuk hari ini, ini magangnya online ya untuk semester ini. Jadi magang ini adalah perpaduan antara KKN dan PPL. Jadi praktek pengalaman lapangan, yaitu praktek mengajar, menjadi guru dan menjadi tenaga pendidik dan kependidikan bagi yang prodi manajemen pendidikan Islam. Ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Di mana ini diselenggarakan, yaitu pada madrasah, sekolah dan lembaga. Untuk yang tenaga kependidikan, yaitu di Kemenak, di
Perpusda, kemudian juga di Kantor Pendidikan Nasional Kabupaten. Juga menyelenggarakan workshop pengembangan laboratorium di sekolah, sehingga kita kadang-kadang bekerja sama dengan sekolah untuk menyelenggarakan workshop laboratorium. Dan yang terakhir, misinya adalah menyelenggarakan kerjasama dalam rangka penguatan dan pengembangan dengan lembaga dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan misalkan kita bekerja sama dengan Universitas Negeri Jember, khususnya Fakultas Kedokteran. Jadi kita karena tidak memiliki, masih belum memiliki laboratorium untuk ini biologi yang terkait dengan manusia. Jadi meneliti organ manusia, kita Lab FTIK ini kerjasama dengan Universitas Negeri Jember, khususnya di Fakultas Kedokteran. Jadi kita di lab tiap tahun ada kontrak, jadi menyewa lab di sana, karena kita masih secara bertahap menyiapkan atau melengkapi sarana dan prasarana yang ada di laboratorium terpadu FTIK. Nah, ini struktur dari organisasi daripada FTIK ini ada ketua laboratorium atau kepala ya, bukan ketua. Jadi kepala laboratorium saya sendiri Dr. Haji Abdul Muhid, kemudian sekretarisnya Dr. Arif Junaidi MPD. Ini dibantu dengan staf, yaitu Jauhari SPSI, SKEP, NS MKEP ini, kemudian Dr. Amir MPD, kemudian Dinar Maftuh Fajar SPDMP FIS, ini jurusan fisika, kemudian Muhammad Wildan Habibi, dia memang laboran di UNED asalnya, sekarang jadi DTNP di sini, kemudian Dimas Danar Septiadi MPD. Ini adalah salah satu dokumen kita. Jadi ini sedang dilakukan praktikum IPA oleh dosen terhadap bersama dengan mahasiswa. Kemudian ada gambar juga koordinasi magang. Jadi ini magang 2 dengan sekolah dan lembaga. Jadi setiap semester. Jadi di kegiatan magang itu dilakukan setiap semester. Kemudian ada praktikum biologi dan pembelajaran mikro di ruang mikro. Ini tampak. Jadi kalian nanti ketika sudah sampai pada semester 6 atau 7 dengan syarat tertentu itu bisa mengikuti memilih mata kuliah micro teaching atau micro leading dengan catatan harus sudah mencapai 110 SKS, kemudian lulus mata kuliah tertentu. Untuk micro teaching salah satunya adalah perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Dan untuk micro leading itu lulus manajemen pendidikan Islam, kemudian manajemen sumber daya manusia, manajemen pembiayaan pendidikan, kemudian juga manajemen sarana prasarana, dan manajemen mutu terpadu pendidikan. Micro teaching dan micro leading ini sebagai prasyarat untuk mengikuti magang 2. Minimal nilainya harus B, kalau C dianggap belum memenuhi syarat walaupun lulus. Kemudian ini praktek magang yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini di sekolah, yaitu di Min 1 Jember. Kemudian pembelajaran mikro di kelas alam, ini di saat latihan. Kemudian ini koordinasi dengan guru PAMU dalam pembekalan kegiatan magang. Capaian kinerja, kita punya program atau perencanaan, kemudian kegiatan, sasaran, dan lain sebagainya. Jadi kita di lab itu menyusun program kerja tahunan micro teaching dan magang serta micro leading. Ini kegiatannya itu melalui rapat tahunan antara pihak lab, DPL, dan pimpinan. Sasarannya untuk apa? Ini pihak terkait berkaitan dengan micro teaching dan magang. Indikatornya dapat dilakukan rapat sesuai dengan jadwal. Jadi kita sudah lengkap dengan capaian kinerja. Kemudian program pengembangan dan unggulan. Jadi ini program pengembangan dan keunggulan yang ada di lab terpadu FTIK. Satu adalah Pusat Kajian dan Rujukan Pendidikan Agama Islam berbasis Islam Nusantara. Sehingga ini
harapan ke depan, kita kemarin di lab itu mengajukan laboratorium PAI, banyak sebenarnya yang diajukan, tapi ketersediaan anggaran ini dilakukan secara bertahap. Salah satunya miniatur Ka'bah yang ada di belakang. Jadi kita nanti di lab FTIK itu punya laboratorium bagaimana praktek manasik haji, kemudian juga ada kuburan ya, kuburan tapi bukan yang asli, tapi kuburan untuk praktek, untuk memandikan mayat, mengebumikan, jadi menguburkan, mensolati dan lain sebagainya, termasuk banyak alat-alat yang harus kita pesan nanti, salah satu mood. Jadi selama ini kita tidak tahu terhadap ukuran, misalkan satu mood itu seperti apa, tiba-tiba langsung ada lompatan langsung sama dengan sekian on. Nah, kita masih belum punya mood itu seperti apa, ini sedang dipesan. Dan yang kedua, pusat kajian rujukan manajemen pendidikan Islam berbasis Islam Nusantara, sehingga bagaimana pengembangan pendidikan Islam tidak hanya menggunakan teori-teori yang diambil dari Barat atau konvensional, tapi diambil juga dari rujukan yang berbasis Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat para ulama. Salah satunya ketika mengembangkan lembaga pendidikan Islam ini perlu adanya penetapan rencana dengan istikharah yang disebut dengan forecasting dan lain sebagainya. Ya, sehingga tidak serta-merta hanya menggunakan akal dan dan perhitungan manusia, tetapi juga harus ada transendental Islami. Kemudian yang ketiga, pusat kajian ilmu pendidikan dan biologi berbasis Islam Nusantara. Dan yang keempat, pusat kajian ilmu pendidikan dan sains berbasis Islam Nusantara. Nah, bahkan di saat pandemi di awal-awal di laboratorium itu pembuatan hand sanitizer itu dilakukan oleh mahasiswa bersama seluruh kru di lab itu bisa berpartisipasi menyediakan hand sanitizer lebih dari 10.000 botol ya. Kemudian ini pusat kegiatan akademik ini adalah micro teaching, magang 2, praktikum. Kemudian ada kelompok belajar atau studi klub ekologi di Tadris Biologi, kemudian studi klub ekologi, kemudian studi klub mikrobiologi, studi klub zoologi, kemudian studi klub Benzena di Tadris IPA, yaitu Benzena Club, ini biologi, kemudian Benzena Club fisik. Ruang laboratorium, awalnya laboratorium terpadu itu kan ada di ruang yang pindah-pindah, kemudian alhamdulillah sudah ada gedung yang dibangun melalui SBSN, ini ada 2 lantai, yaitu yang disebut dengan gedung lama. Lantai 1 itu adalah ruang untuk lab kimia, kemudian ruang asam, 2 toilet, kemudian 1 ruang pimpinan, 1 ruang staf, dan 1 ruang tunggu. Di lantai 2 itu ada lab micro teaching, jadi ada 2 ruang. Kemudian 2 toilet juga, kemudian ruang pengamat dan ruang operator. Dan alhamdulillah juga dapat tambahan ruangan untuk gedung baru berlantai 3, ada yang bilang lantai 5 ya. Kenapa? Karena ini siksak gitu. Di lantai 1 itu ada 2 ruang lab kimia, 1 ruang alat, 1 ruang asam, 2 toilet, 2 ruang pengamatan, 2 ruang lab micro teaching, dan ruang operator. Kemudian di lantai 2 ada lab micro teaching, 4 ruang, kemudian ruang locker, toilet 2 juga, kemudian ruang alat, ruang pengamat, dan ruang operator. Di lantai 3 ada ruang open space, ruang micro teaching, ruang pengamatan, dan ada ruang laboratorium matematika, yaitu laboratorium komputer, itu ada di lantai 3. Nah, ini adalah sekilas tentang laboratorium. Jadi yang terakhir ini adalah miniatur Ka'bah yang masih belum lengkap semuanya, dan Hijri Ismail insya Allah nanti akan dilengkapi secara bertahap sehingga ada jamarot
Ula, Usto dan Akobah, kemudian Mas'a tempat sa'i dan laboratorium yang lainnya sesuai dengan perkembangan yang menopang keberhasilan mahasiswa dan dosen untuk mencapai lulusan yang unggul, yang siap berkompetisi di dunia kerja dan di dunia sesuai dengan profesinya. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.